Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Wa qala aidan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Fa in saluhas saluhas sa'iru amali wa in fasadas fasadas sa'iru amali. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan iradahnya. Pada malam ini kita masih ditakdirkan bisa bermuajahah dalam sebuah kegiatan yang sudah rutin kita jalani bersama di setiap pekannya di Selasa malam di Masjid Baitur Rahim. Semoga itikad yang senantiasa tersemat dalam hati kita mengiringi setiap ayunan langkahnya ibtigoa mardotilahi, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Insyaallah beberapa menit ke depan kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang mana dua pertemuan pertama sudah tersampaikan mengenai kaifiat sholat berjamaah. Di antaranya di pertemuan yang pertama itu berkisar tentang hukum sholat berjamaah. Kemudian di bagian keduanya salah satunya terkait dengan posisi sholat berjamaah antara imam dan makmum. Kemudian di pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas dua subbahasan. Subbahasan yang pertama yaitu meninggalkan sholat berjamaah karena uzur, ya, karena uzur syar'i, halangan yang dibenarkan menurut syariat. Dan yang kedua subbahasannya adalah yang berhak menjadi imam. Baik, kita langsung saja ke subbahasan yang pertama. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau kana ya'murul munadiya, menyuruh al munadiya, seorang penyeru, muazin, payunadi, supaya menyeru bisolah, untuk sholat, sumayunadi, kemudian dia menyeru ansolu, supaya mereka sholat, firihalikum, di rumah kalian, fil lailatil baridah, pada suatu malam yang dingin, wapil lailatil matiroh, dan pada suatu malam yang turun hujan, pisapar, dalam perjalanan. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan hadis ini maka menunjukkan bahwasanya dalam azan saja yang merupakan al-i'lan atau pengumuman, pemberitahuan, yang salah satu konten dalam kalimat azan itu sendiri ada kalimat hayya 'ala sholat, ajakan untuk sholat. Ternyata dalam kondisi tertentu kita menemukan hadisnya mengganti kalimat tersebut dengan kalimat anjuran supaya sholat di rumah. Dan dalam hadis ini disampaikan adapun alasannya, yang pertama pada malam yang dingin, malam
yang hujan. Dan tentu saja dalam hal ini ada keterkaitan dengan kondisi fisik alam. Kapungkur mah Pak, da teu kabayang atuh upami taneuhna nu tincangna taneuh. Ini kaitan dengan hujan ya Pak ya. Kalau kaitan dengan malam yang dingin itu tidak ada hubungan dengan apakah kontur yang diinjaknya tanah atau tembok. Tapi kalau kaitan dengan malam yang hujan, masalahnya hujannya. Karena nanti kita akan menemukan hadisnya terkait dengan sholat berjamaah, sholat Jumat, yang tentu saja siang hari di waktu zuhur. Maka memperhatikan hadis yang tadi, bahwasanya secara syariat ada ketentuan yang diperbolehkan oleh Rasulullah dalam pelaksanaan sholat berjamaah boleh tidak hadir dengan sebab kondisi alam, karena malam yang dingin atau malam yang hujan. Dan ini akan diperjelas dengan hadis berikutnya. Sebagai hadis yang melengkapi untuk memahami bahwasanya situasi atau kondisi apa yang menyebabkan seseorang diperbolehkan untuk tidak hadir sholat berjamaah. Bahkan dalam kalimat azan itu sendiri ada kalimat khusus yang disampaikan. Begitu. Yaitu dalam hadis ini supaya mereka sholat di rumahnya. An solu pirihalikum. Ini bukan kalimat langsung, tapi kalimat berita yang menyatakan bahwa supaya mereka sholat di rumah kalian. Kita kembali perhatikan baris yang kedua. Qala Ibnu Abbasin, telah berkata Ibnu Abbas li muazzinihi, kepada muadzinnya, piyaumin, pada satu hari, matirin, yang turun hujan, sewaktu hujan. Idza qulta, ketika engkau mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salah satu kalimat yang diucapkan dalam azan, maka kata Ibnu Abbas, fala taqul, janganlah engkau mengucapkan hayya 'ala shalah. Kalimat azan yang umum dikumandangkan setelah kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah kalimat hayya 'ala shalah, yang artinya mari kita sholat. Berarti ajakan untuk sholat. Ya. Tentu saja kalimat hayya 'ala shalah yang dapat kita pahami untuk laki-laki, karena kita telah membahas di pertemuan yang pertama, yang kedua. Sampai ada hadis yang menerangkan, aku sangat ingin, qad hamamtu, aku sangat ingin mengumpulkan kayu bakar. Gitu. Kemudian aku menyuruh seseorang untuk azan, qomat, kemudian menyuruh seorang untuk menjadi imam sehingga dilaksanakan sholat berjamaah. Lalu aku mendatangi rumah-rumah yang menyalahi, yang tidak hadir sholat berjamaah, ya. Untuk membakar rumah-rumahnya, walaupun kan itu keinginan, ya, realitanya tidak seperti itu. Itu menunjukkan bahwa dianjurkan bagi para lelaki dan para pemuda yang bermukim, yang ada di rumahnya, untuk hadir sholat berjamaah. Sehingga kalimat hayya 'ala shalah yang dapat kita pahami, yang artinya mari kita sholat, maka untuk laki-laki dan para pemuda itu ajakannya ke masjid, Pak. Hayya 'ala shalah gitu. Hayu urang sholat, maksudnya hayu ke masjid, sholat berjamaah. Karena dalam hadis ini ternyata ada keterkaitan
Kata Ibnu Abbas kepada seorang muazin, idza qulta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fala taqul, maka katakanlah, maka janganlah engkau mengatakan hayya 'alas shalah. Qul, katakanlah, shollu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Berarti hayya 'alas shalah dalam hadis ini khusus untuk laki-laki dan para pemuda harus dipahami, mari kita sholat berangkat ke masjid. Terus apa? So kira bulak-balik. Setelah engkau mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata Ibnu Abbas, fala taqul hayya 'alas shalah, janganlah engkau mengucapkan hayya 'alas shalah. Kul, tapi ucapkanlah shollu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Berarti hayya 'alas shalah tadi ajakan salat ke masjid, itu untuk laki-laki dan para pemuda gitu. Paka'annan nasa, maka keadaan orang-orang ketika Ibnu Abbas melarang seorang muadzin supaya tidak mengucapkan hayya 'alas shalah di kala waktu itu dalam kondisi hujan, orang-orang merasa keberatan, istankaru, mereka merasa keberatan dengan perkataan Ibnu Abbas. Qala, Ibnu Abbas berkata, fa'alahu, telah melakukan hal itu, man, orang, huwa, yang dia itu khairun, lebih baik mini, dariku. Maka kalimat man huwa khairun mini tentu saja hitopnya kepada Rasulullah, orang yang lebih baik daripada Ibnu Abbas. Maksa nama Rasul. Saur Ibnu Abbas kan orang-orang keberatan, Pak. Nah cenah kieu biasana hayya 'alas shalah der kalimat nu sejen. Maka Ibnu Abbas surti paham, mereka keberatan karena khawatir ini sesuatu yang menyimpang, yang tidak pernah ada sebelumnya. Maka kekhawatiran orang-orang saat itu ditentramkan oleh Ibnu Abbas dengan kalimat fa'alahu man huwa khairun minni, telah melakukan hal itu orang yang lebih baik dari aku. Siapa? Rasulullah. Tah Rasul ge kapungkur ngalakukeun hal eta teh. Gitu. Jadi itu bukan syariat yang dibuat oleh sahabat atau yang baru muncul di zaman sahabat, bukan. Tapi di zaman Rasul sendiri atau Rasul sendiri pernah memerintahkan hal itu. Dan yang Rasul sabdakan seperti yang Ibnu Abbas sampaikan ya, kepada orang-orang di kala itu yang merasa ragu, innal jum'ata, sesungguhnya Jumat atau ibadah Jumat. Jadi ini Pak kasusnya dalam kondisi Jumatan ini. Ketika waktu itu Jumatan gitu. Salat bi buyutikum teh, yang kemudian di saat sekarang ini dijadikan dalil, dijadikan dalil untuk kondisi Covid gitu. Da kumar gitu aya dalil deui pan nya ieu we diangge. Iya. Karena sejatinya ketika dicari dalil yang ada kaitan secara langsung dengan taun gitu, dengan Covid terkait dengan pelaksanaan sholat di rumah itu tidak ada. Makanya mengambil dalilnya yang ini. Hujan wae cenah ulah ka masjid, komo ieu cenah aya Covid. Tos we sholat di bumi masing-masing. Ya, gitu. Padahal hari hujan mah kan kerasa cebrek napa? Ya dina hadis negara berang terangkeun. Innal jum'ata, sesungguhnya Jumat atau sholat Jumat, azmatun, kewajiban, azimah, wa ini, dan sungguh aku, ini ucapan Rasul yang dikutip oleh Ibnu Abbas yang kembali disampaikan kepada sahabat di waktu itu. Dan sungguh aku karihtu, benci, tidak suka, an ukhrijakum, kalian keluar dari rumah, fatabshuna, lalu kalian jalan, pitini, di tanah lumpur, waddahadi, dan kotoran. Jadi sholat Jumat itu kewajiban, tapi Rasul tidak suka kalau para sahabat berangkat dari rumah untuk melaksanakan sholat Jumat karena dalam kondisi hujan, Pak, komo ngegebret mah hujan. Kemudian
media yang diinjaknya lumpur tanah. Urang datang ke masjid tuh rancucut sana. Sok dira bayangkeun. Dongkap ke masjid teh rancucut gitu. Jabat carbrek pan tanah nu ditincakna teh kalotor. Apalagi nanti kalau di kondisi masjidnya tidak seperti sekarang. Kondisi masjidnya. Nah, berarti hadis ini kondisional. Dalam arti memang pada suatu ketika walaupun kita menemukan hadis ini, lalu pada situasi tertentu walaupun hujan ya. Kemudian kan relatif Pak, ukuran lebat nanya banyak. Sakumaha tuh lebatna. Lebatna hujan teh sakumaha. Maka itu kembali kepada diri kita masing-masing. Sekiranya hujan tersebut menyebabkan kita madorot untuk hadir sholat Jumat khususnya terkait dengan hadis ini, atau sholat-sholat yang lain karena di hadis sebelumnya itu disebutkan malam hari, malam yang dingin, berarti yang jelas bukan Jumatan, Pak. Artinya sholat berjamaah menyebabkan kita merasa madorot, merasa sulit, susah, rupek Pak lamun maksakeun angkat berjamaah, entos di bumi gitu. Ayo pada sadayana. Dan ini muazin yang disuruh mengumandangkan kalimat tersebut karena itu mereka datangnya sebelum hujan. Mohon Pak teh. Da lamun apal hujan ti awalna udah malah angkat. Caricing we gitu. Jadi kembali kepada situasi dan kondisi, karena nanti juga ada hadis yang abridu bizuhri fa inna syiddatil hari min faihi jahannam. Abridu bizuhri, tangguhkanlah pelaksanaan sholat zuhur sampai cuaca dingin. Fa inna syiddatil hari min faihi jahannam. Karena terik panasnya matahari itu adalah hembusan neraka jahanam. Dugika di zaman Rasul mah sholat zuhur teh pa diundur pelaksanaannya. Waktu sholatnya sudah masuk, tetapi karena panas yang menyengat, sehingga diundur. Gitu. Rasul menyuruh supaya mengundur sehingga terasa lebih dingin. Karena sampai ada sahabat yang sholat itu ketika mau sujud itu melepas bajunya digunakan untuk alas sujud. Dah ngejeletot Pak itu panas. Gitu. Nah, hadis tersebut hanya bisa diamalkan karena memang dengan kondisi seperti itu menyebabkan sholat jadi tidak tumanina. Boleh diundur. Ari kieu mah sholat di masjid ber-AC, boro-boro panas atuh Pak. Adem aya ge di jero teh. Berarti hadis tadi tidak bisa diamalkan. Karena hadis tadi bukan hadis yang baku, tapi hadis yang kondisional. Hadis yang hanya bisa diamalkan di mana kondisi menuntut kita untuk mengundur pelaksanaan sholat zuhur. Sama dengan hadis ini. Hujan yang seperti apa? Kan ini digambarkan bagaimana kondisinya. Becek, berlumpur. Ya mau handapna di hot mic. Ya, itu. Kemudian hujannya juga ya masih terhitung bisa gaduh payung segala rupa ya, berangkat sholat berjamaah. Tapi kan kantosnya hujan angin geuning. Wah, pas pada Jumatan hujan angin, atos tambah di bumi we, Pak. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'a asya'u," ida apabila wudi'a telah diletakkan, dihidangkan dalam arti asya'u ahadikum, makan malam salah seorang kalian, wa uqimati shalah, dan telah qomat, telah dikumandangkan salat, maksudnya qomat. Fabda'u, maka dahulukanlah bil asya'i, untuk makan malam. Wala ya'jal, dan janganlah tergesa-gesa hatta sampai yapurgo, selesai minhu, darinya, dari makannya.
Wa fil lafzin akhara, dan dalam lafaz yang lain, ida apabila kana keadaan ahadukum salah seorang di antara kalian alat to'am sedang makan, fala ya'jal maka janganlah tergesa-gesa hatta sehingga yaqdiya selesai hajatahu kebutuhannya minhu darinya, dari makan malamnya, dari makannya. Wa in ukimati sholah, walaupun sholat sudah dikumandangkan, maksudnya sudah qomat. Jelas sampainya? Ini adalah dalil syar'i, dalil yang membolehkan bahwa seseorang boleh mengundurkan sholat berjamaah. Salah satunya adalah apabila makanan sudah dihidangkan. Jadi itu udur syar'i, Pak. Upami tuangan tos aya di payunan urang, tos digelar, tos dihidangkeun, sumping waktu sholat, maka payunkeun tuang. Tah eta teh syar'i gitu. Sanes udud, Pak. Tuang. Bilih bade nyiapkeun lah sabatang rokok. Ah henteu eta mah, cek sim kuring mah gitu. Mah tuang. Cenah aya dalilna ya. Nyiapkeun aya sabatang rokok ketika batur beres berjamaah. Kalau kuniang cengkat beres salat. Dan ini makanannya sudah dihidangkan. Ari kitu mah karek ngari, tempe karek digoreng, tuh angkat we berjamaah heula salat. Dan can sayogi tuangeunna ge. Ieu mah tuangeunna tos sayogi tos siap santap. Tuangeun tos siap santap, maka dahulukanlah makan. Itu syar'i, boleh. Luar biasa, Pak, ajaran Islamanya si negara tengah, ajaran Islam henteu condong ke akhirat teuing, teu ka dunya teuing, tapi mengatur kehidupan dunia dan akhirat secara seimbang. Sehingga kebutuhan untuk jasmani tatkala hadir dalam waktu yang sama dengan kebutuhan rohani, sampai ada hadis seperti ini. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang sempurna mengatur kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Mual aya di agama batur gitu, Pak. Ya, karena dalam agama lain ada yang fokus akhirat, tinggalkan dunia gitu. Nepi ka baju kan teganti-ganti, anggar we warna eta. Bajuna teh sok da aya nu kitu. Seorang ahli ibadah kan bajunya eta we sarupa, leres teu. Tapi kan ustaz mah diurang make jas, sakapeung ngage gaju koko. Sakapeung ngage jas, Pak. Sok ustaz-ustaz kan. Gitu. Garaya. Tapi henteu pemuka-pemuka agama orang lain tuh ada yang seperti itu. Sarupa bajuna teh teganti-ganti. Gitu, ninggalkeun dunya. Boga tempat khusus pikeun ibadah. Bahkan mau ibadahnya juga naik ribuan anak tangga. Gitu, jauh dari keramaian. Ai masjid di mana? Masjid Agung di mana? Di tengah keramaian justru. Masjid Agung tuh, Pak, alun-alun kan, anu icalan, barudak arulin, bapak-bapak. Justru masjid itu harus hadir di tengah keramaian. Karena fungsi masjid itu mengingatkan, walaupun bentuknya bentuk benda mati, tapi punya ruh masjid itu. Karena ada aktivitas ibadah di dalamnya. Panggilan azan itu kan untuk orang-orang. Menyai tempat ibadah jom-jom di bukit. Ayo jelema masyarakat diantap atau gitu mah. Nu ibadah-ibadah, nu hari-hari gitu nya. Ini untuk apa? Untuk membuktikan keluhuran Islam. Makanya Islamu yalu wala yula alai. Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang melebihinya. Karena kesempurnaan Islam itu dapat kita rasakan, bukan hanya sebatas obrolan, itu dapat kita rasakan. Ya, dipandang dari sisi apapun itu tidak ada cacat sebetulnya dalam diri Islam itu sendiri, kecuali oknum yang membuat Islam terasa cacat. An Aisyah, dari Aisyah, qalat berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu bersabda, la yusolla bihadratit to'am. Janganlah sholat, tidaklah sholat. Di sini artinya tidak sempurna, ya.
Karena kalau diartikan tidak sah itu tidak pas, Pak. La yusolla, tidak sah salat. Nah, engke jeung teu sah salat. Selama rukun dan syarat terpenuhi sah salatnya. Makanya la yusolla di sini lebih baik diartikan tidak sempurna. La yusolla tidak sempurna salat bihadratit ta'am, bila sudah dihidangkan makanan. Wala, dan janganlah salat wahwa, sedangkan seseorang yudapi'uhu, dia menahan al-khobasani, al-ahbasani ya, sedangkan dia menahan 2 buang air. Al-ahbasani yang dimaksud buang air kecil dan buang air besar. Maka melalui hadis ini tidak sempurna sholat seseorang ketika dia sholat makanan sudah dihidangkan. Artinya dia lebih memilih untuk sholat dulu, padahal tuangan tos disayugikeun. Yang kedua, dia memaksakan untuk sholat padahal dalam kondisi menahan. Saya lapar, Pak, ahbasani ini menahan 2 buang air. Karena tuangan wae menahan 2 buang air, hoyong kahampangan atapi hoyong miceun. Jadi upami komat oge urang hoyong kahampangan mah tos we kantunkeun. Ulah maksakeun dicanak kana salat da moal leres eta. Kayak gutak-gitak wae salatna ge. Wah, moal husuk, Pak. Itu tibatan husuk kalau kang ngoprot kesang si muring yakin. Nah, matakna rengsekeun we urusan. Gitu. Karena ini ada kaitannya dengan mempertahankan kehusuan. Gitu. Ini ada kaitannya dengan mempertahankan kehusuan. Coba kita lihat baris terakhir di halaman pertama. Qala Abu Darda, telah berkata Abu Darda, min fiqhil mar'i, termasuk kepakihan, artinya kecerdasan al-mar'i seseorang, ikbaluhu ala hajatihi, jika mendahulukan hajatnya, kebutuhannya, hatta sehingga yukbila, dia menghadap ala solatihi, atas solatnya, wa qalbuhu, dan hatinya parigun, kosong. Kosong dalam arti khusyuk. Termasuk kecerdasan seseorang, termasuk orang yang cerdas, jika dia lebih memilih untuk makan dulu kalau memang makanan sudah dihidangkan, daripada mendahulukan solat. Kenapa? Karena ini ada kaitan dengan menjaga kehusuan. Sehingga dia tatkala sholat, karena sudah menyelesaikan hajatnya, kebutuhannya tadi makan, dia khusyuk sholatnya. Di sini dibahasakan dengan parigun. Parigun yang maksudnya adalah khusyuk, kosong. Kosong dalam arti teringat karena tuangan. Gitu. Jadi ingis kubisi, ya, rempang kusugan. Lamun tuang geus disayugikeun komo anu tuangna jiga wamilda seueur kitu mah. Sia nu kabayang teh beakeun gitu, Pak. Matak salatna moal khusyuk. Sabab nu kabayang teh tuangeunna beakeun ku sanes. Sehingga tidak kosong, kosong dalam arti tidak khusyuk. Karena memikirkan makanan tadi gitu. Jadi kasebutna ge cerdas. Nah, cerdas teh maksana teh ngajaga kahusuan gitu, Pak. Mayunkeun tuangeun teh ngajaga kahusuan. Makanya la yusoli tadi jangan diartikan tidak sah. Karena secara hukum sah. Sah sholat nama, Pak. Da urusan kahusuan maka tidak menyebabkan tidak sah sholat seseorang. Gitu. Tingkat kehusuan seseorang tidak menyebabkan sholatnya menjadi tidak sah. Adapun tidak sahnya sholat seseorang itu apabila tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, baru itu tidak sah. Gitu. Ketentuan imam yang berhak menjadi imam. An Abi Mas'udin, dari Abu Mas'ud Al-Ansori, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya umul qauma, hendaklah yang mengimami suatu kaum itu, aqra'uhum, yang lebih banyak, yang lebih hafal dari mereka, li kitabillah, ya, kitab Allah, Al-Quran. Hendaklah yang menjadi imam bagi suatu kaum itu yang lebih banyak hafalan Qurannya, gitu kurang lebih. Fa in kanu, maka jika keadaan mereka
fil qiraati dalam bacaan Qur'annya sawaan sama sarua Pak. Itu nu ieu 10 juz, nu ieu 10 juz. Sami tah hafalanna teh. Fa'alamuhum bisunnah, maka yang lebih tahu tentang sunnah namanya karena hadis. Sami deui tah. Fa in kanu fi sunnati sawaan, tetapi apabila keadaan mereka fi sunnah dalam hal sunnah juga sawaan sama, fa aqdamuhum, maka hendaklah yang berhak menjadi imam itu fa aqdamuhum, yang lebih dahulu dari mereka hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawaan, tetapi apabila keadaan mereka dalam hijrah juga sawaan sama, fa aqdamuhum, maka yang lebih dahulu dari mereka silman, masuk Islam. Wala ya umman narrajulu, dan janganlah mengimami seseorang ar-rajula atas orang lain fi sultanihi dalam kekuasaannya. Wala yaqud, dan janganlah duduk fi baitihi di tempatnya atau di rumahnya ala takrimatihi atas kehormatannya, ila kecuali biidni atas izinnya, kecuali dengan izinnya. Makanya tidak boleh seseorang mengimami sholat di sebuah tempat kecuali ada izin dari penguasa tempat tersebut. Upami ngukur masjid mah DKM atau napi reng-rengan DKM. Simkuring moal ujug-ujug imaman Pak. Kecuali ada izin dari bapak. Ya, karena pamul termasuk reng-rengan DKM yang diberikan mandat oleh ketua DKM untuk mengurus segala kegiatan termasuk kegiatan sholat berjamaah. Gitu. Misalnya pengawasan nyumpingkeun ustad kasohor populer, tetap we anjeunna teu tiasa janten imam kecuali ada izin dari penguasa, atau kalau dalam masjid berarti PKM atau pengurus masjid atau koi masjid ya. Berdasarkan hadis tersebut, maka nampak jelas bahwasanya itulah kriteria imam. Jadi kriteria imam itu pertama terukur dari kualitas terhadap Al-Quran, baik hafalan juga berikut kepasihannya dalam Al-Quran. Jika kualitasnya sama, maka turun kriteria yang kedua, yaitu hadis. Ya. Jika kualitasnya masih sama, baru siapa yang lebih dahulu hijrah. Masih sama, siapa yang lebih dahulu masuk Islam. Nah, nanti di hadis yang lain, yaitu yang lebih tua. Nah, kita lihat Pak, baris kedua. An Abi Mas'udin, dari Abu Mas'ud, qala berkata, qala lana, telah bersabda kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya panjang, diambil bagian yang berkaitan dengan bahasan ini. Fa in kanu, maka jika keadaan mereka fil hijrati sawaan dalam hal hijrah sama, fal ya ummahum, maka hendaklah mengimami mereka akbaruhum sinan, yang lebih tua. Jadi kriteria yang lebih tua itu kriteria yang terakhir. Di kampung mah kriteria pertama eta teh. Gitu. Kajen teuing balelol teu pasih, nu sepuh we kedah jadi imam. Padahal budak ngarora teh pasantrenna numpul. Parasi bacaanna da sidik disakolakeun, henteu sepuh we. Nah, jadi kriteria yang mereka gunakan itu bukan kriteria standar Rasulullah. Gitu. Seharusnya tadi standarnya. Itu Pak, tah di kampung mah karena ini suka mengkultuskan, ya, mengkultuskan, gitu. Nah, insya Allah di urang mah, ya, urang mah henteu dididik itu Pak. Urang sadaya dididik di atik teh tidak boleh mengkultuskan dina bidangna naon gitu. Bade ngurus jenazah ge ulah mengkultuskan riweuh engkena. Lamun mengkultuskan ke anu biasa sok ngalakukeun teu aya bade kumaha? Diantap eta jenazah teh moal diurus.
Mencit, urusan mencit hewan di urang mah tara mengkultuskeun. Saha wae asal terang kana ilmuna gaduh kawantun sok Pak mencit gitu. Kitu we syaratna mah. Gaduh ilmuna, gaduh kawantun ya. Aya alatna lakukeun gitu. Di urang mah tak ilmunya merata gitu. Merata di urang mah. Da tidak mengkultuskan ya. Teu kaenge mengkultuskan. Nah, jadi kriteria yang paling tua itu adalah kriteria terakhir. Pertama alternatif terakhir eta mah Pak. An-Nabi Sa'idil Hudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanu salasatan apabila 3 orang fa ya ummahum maka hendaklah mengimami mereka ahaduhum salah seorang di antara mereka wa haqquhum dan yang lebih berhak dari mereka bil imamati untuk menjadi imam aqra'uhum yang paling banyak hafalan Qur'annya di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Terakhir An Ibni Umar dari Ibnu Umar qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satun 3 golongan ala kutsbanil miski urahu yang akan mendapat siraman minyak kasturi. Qala Ibnu Umar berkata yaumal kiamah pada hari kiamat. Yang pertama abdun seorang hamba adda yang menunaikan hak Allahi hak Allah wa haqqo mawalihi dan hak majikannya. Itu yang pertama. Seorang hamba yang menunaikan hak Allah juga menunaikan hak majikannya. Ya, karena sejatinya setiap manusia itu pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa rijalu ra'in wa mas'ulun wa rajulun min ahli baitihi wal mar'atu ra'in ra'iyatun wa mas'ulatun an zauzi baitiha wal khadimu ra'in seorang pembantu juga pemimpin fi mali sayyidihi pada harta majikannya wa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap diri itu pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka untuk ukuran seorang pembantu pun dia itu pemimpin. Pemimpin untuk harta majikannya. Maka seorang pembantu akan ditanya sejauh mana pertanggungjawaban untuk mengurus harta majikannya. Jadi seorang hamba kan hamba secara ukuran makhluk berarti hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara ukuran sosial atau muamalah maka dia juga menghambakan dalam arti mengabdikan diri. Ngadunungan bahasa orang nama. Nah, ketika seseorang menunaikan haknya, hak kepada Allah berarti dia sebagai hamba Allah. Dan hak kepada sesama manusia, dia mengabdikan diri sebagai pekerja. Nah, itu yang pertama. Yang akan mendapatkan siraman minyak kasturi pada hari kiamat dalam arti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, warajulun seseorang amma qauman yang mengimami suatu kaum wahum sedangkan mereka kaum tersebut bihi padanya roduna ridho. Nah, jadi yang kedua, seseorang yang menjadi imam atas suatu kaum dan kaumnya itu ridho diimami oleh dia. Gitu. Kenapa Pak? Karena nanti kita akan melanjutkan pembahasan di pertemuan berikutnya. Ada imam, tapi imam itu dibenci oleh kaumnya. Sok imaman tapi kaumnya teu sukaeun Pak diimameun ku eta jalmi teh. Mengapa? Karena melihat kelakuannya, akhlaknya. Dari sisi keilmuan dia layak menjadi imam, tapi dari sisi akhlak
dia itu dibenci oleh kaumnya. Itu. Nah, maka kaumnya benci terhadap imam itu. Nanti ada hadis yang menerangkan tentang hal itu. Makanya dalam hadis ini seseorang dia menjadi imam di sebuah kaum, kemudian kaumnya ridho diimami oleh orang itu. Ya. Karena ada sisi-sisi lain yang menyebabkan kaumnya menjadi ridho. Ya, salah satunya dari sisi adalah dari sisi akhlak. Kemudian yang ketiga, warajulun, dan seseorang yunadi bis sholah, memanggil untuk sholat, maksudnya tukang adzan Pak, bis sholatil khomsi, sholat 5 waktu, fi kulli yaumin walailatin, pada setiap hari dan malam. Berarti muazin Pak, kabar gembira ini, kabar gembira bagi para muazin ya, yang senantiasa berkhidmat. Ya, pangpayuna wae pasti muazin banyak. Ya, jadi seueur pahalana muazin mah Pak. Mata kan gaduh potensi suaranya menggema gitu Pak. Gaduh potensi, maka manfaatkeun eta potensi teh. Ya, usahakeun pangpayuna. Supados janten salah sawios jalmi anu diprediksikeun ku Rasulullah. Ya, prediksi dalam arti kangge Rasul mah Pak sesuatu yang pasti gitu. Beda prediksi sareng urang. Ai urang mah babaledogan. Ai prediksi kangge Rasul mah itu karena dibimbing oleh wahyu, sesuatu yang pasti. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini, yaitu uzur syar'i meninggalkan sholat berjamaah dan ketentuan menjadi imam. Imam tacanya banyak 10 menit. Manawi aya patarosan kumaha abi, aduh rada keung ditaros ku abi teh. Ya. Jadi lalai kan kadang begitu. Tapi ia mantul. Jadi eta waktu masak dan penting mah. Derek itu dan penting mah guna. Beda sampai begitu mau adan mesti nyapa. Padahal sebenarnya lain penyapa karena memang setiap tidak menyediakan waktu atau tidak mengutamakan sholat berjamaah itu. Wah, kita ayat dalil yang kamu rambut naik mana? Kita tidak mau nanti sudah mulai. Tapi di samping sistem itu mereka yen gacang-gacang dahar dulu, kudu itu waktunya yang jam 1 mau orang kan waktu sholat. Nah itu mah ditabrak. Ya. Janten kieu. Hadis anu namanya kurang dianggos sasarengan teu aya hubungan ngamenez waktu. Anu jelas hadirna ieu hadis teh justru kangge nentremkeun urang sadaya nalika memang dina hiji waktu urang kondisina sapertos kitu. Sanes kan upami kurang dilenyepan sanes patali sareng tua ngeunggul geuningan. Sareng pangabutuh nu sanesna hayang kahampangan, hoyong miceun. Panalika dibentrokeun dua perkara nu ieu urusan dunya, kahampangan urusan dunya. Hoyong miceun urusan dunya, salat urusan akhirat. Nalika dibentrokeun nah bet aya hadis ieu. Justru pan hikmahna nalika kurang diaos, dilenyepan justru hikmahna teh hubunganna sareng kahusuan salat justru. Sehingga sok mertahankeun kahusuan salat.
Maka payunkeun ieu sanajan ieu urusan dunya dipayunkeun. Dibentrokeun deui sareng tuangeun tadi. Tuangeun tos sayogi. Gitu, tos nyampak, sudah dihidangkan. Sumping waktu nepi ka Ibnu Umar dia sambil makan itu mendengar imam sedang membaca Quran. Bahkan sampai selesai itu Ibnu Umar, jangan bae tuang. Bahkan hadisnya dia pala taj'al dan janganlah tergesa-gesa. Ulah rurusuhan justru tuang nage. Gitu. Dia justru dia Islam bade nudukeun dia Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu agama nu sempurna. Kasampurnaan Islam teh karasa ku urang. Sanes hartosna harina Islam bade nyepelekeun urusan ibadah sanes. Justru Islam teh hadir kanggo ngatur hiji waktu mah sapertos kitu. Contoh nu sanes tuluh Pak. Ieu di dieu terlengkap ya nya ya dina makalah ieu teh. Aya deui tuluh. Upami urang tuluh nanataku kacida tuluh pisan sumping waktu salat kumaha saudina hadisna eta tidurkan. Sabab lamun anjeun maksakeun salat bisa jadi lain zikir ka Allah kalakah nyeceleh diri sorangan. Leres teh bisa wae Pak ngalengut naon dibaca tadi. Sedangkan waqimi sholata li zikri surah Allah dina Al-Qur'an adegan salat pikeun eling ka kaula sanes zikri itu. Waqimi sholata li zikri adegan salat pikeun eling ka kaula eling kumaha nunutan salatna ge komo tarik pisan manurutanna gitu kalaman kusim kuring pan ngajaga mesin nurutan pan tidak gori saking ku tarik deui Pak nurutanna jadi teu sadar kana diri teh sedangkan salat teh pikeun eling ka Allah kumaha eling ka Allah ka diri sorangan wae teu sadar maka aya hadis tidurkanlah dulu tuh dugi ka dipi warang kulem Pak eta waktu salat tos sumping tapi tunuh luar biasa kulem teh gitu tadina ieu kalebat dina bab salat sunah ban nalika istri digupai ku caroge ban idada ar-rajulu imra'atahu ila firashihi nalika hiji caroge ngajak ka istrina ila firashihi ka tempat kulemna hoyong diservis gitu. Da Rasul mah apa bahasana ge henteu vulgar. Henteu vulgar Rasul mah idada ar-rajulu nalika hiji pameget umajak imra'atahu kana janten istrina ila firashihi ka tempat kulemna kan kudu ngarti urang teh maksana naon gitu. Palam tataihi tapi eta istri teu nyumponan pangajakna. Babata godbana dugi ka eta pamuga teh kulem dina kayaan godbana ambek. Kulem tapi dina kayaan ambek. La'anas hal malaikah dugi ka malaikat ngalaknat ka eta istri hatta tusbiha dugi ka waktu subuh. Kusim kuring erek dijabarkeun hadis eta. Tos saged istrina bade tahajud. Ai tahajud urusan akhirat urusan dunya. Urusan akhirat. Mak dina Al-Qur'an kan baris diangkat makoma kana tempat anu pinuji pan gitu. Zaman nu tahajud teh. Bade sumembah ka Allah tahajud. Tos saged bade mukena digero ku carogena. Dipiwarang nyamperkeun ka tempat kulemna. Ieu urusan dunya, ieu urusan akhirat. Kumaha? Saur Rasul cumponan ieu nepi ka jadi lawang nganterkeun ka sawarga Allah teh lamun taat ka caroge tahajud wae dikantunkeun heula eta ieu urusan dunya tapi teu kitu syariat Islam gitu as-sholatul mar'atu khamsaha upami hiji istri ida sholatil mar'atu khamsaha nalika hiji istri ngalaksanakeun salat 5 waktu hungkul wa somat saroha ngalaksanakeun saum wajib hungkul gitu wa ata'at jaujaha taat ka janten carogena wa hafizat farjaha ngariksa kahormatan orat dirina kilalaha diucapkeun ka eta istri udkhulil jannata sok lebet ka surga min ayyi abwabil jannati syi'ti ngalangkungan pantos sawarga nu mana wae anu dipikahoyong ku salira tuh Pak Islam sapertos kitu hadir gitu. Jadi lamun memang kondisina sapertos kieu mah nya dasar eta mah. Nah upami abi mah panginten tadi pangemutna memanage waktu nya gitu, memanage waktu. Hiji mangsa dikersakeun kondisi sapertos kieu tos aya dalilna gitu. Kengeng mayungkeun urusan dunya.
Kitu panginten. Mohon kumaha Dip keluar tema kumaha. Tahmid atau salam. Ya. Fikih dakwah. Ustadz Wawan Sofwan Solehudin anjeunna ngadamel buku khusus fikih namanya dakwah Rasulullahnya. Minta apa nya? Dakwah Rasulullah. Sim kuring mah sanes taklid ka Ustadz Wawan ada teu meunang taklid mah. Walat taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Nah, teu meunang taklid kan walat taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Poma anjeun ulah taklid ma kana perkara laisa laka bihi ilmun anu anjeun teu boga ilmuna kana eta perkara. Ina sam'a saestuna pangereungeu wal basara katut panenjo wal puada sarta hate kulu ulaika kana anhu mas'ula baris dipenta pertanggungjawaban. Maksudna dina eta buku teh dikupas tuntas hadis-hadis anu ngaguar ngeunaan pola dakwah Rasulullah teh sapertos kumaha sanes polana kaifiat dakwah sanes polanya kaifiat dakwahna. Maka sapanjang hadis anu nerangkeun dakwah Rasulullah teu kantos diawali ku salam. Kajaba dina Jumatan gitu. Upami dina kaifiat salat Jumat memang itu salam eta mah. Itu aya salamna. Tapi dina dakwah-dakwah nu sanesna mah Rasul teu kantos mengawali dakwahnya dengan salam. Mata engke aya bab khusus bab ngaguar salam. Dupi salam dina naon wae engke dipernahkeunana. Aya salam ta'budi, salam ibadah, nyata salam dina salat. Tong ditemalan eta mah kade. Assalamualaikum, tambah bisa. Oh. Komo bisa salaman mah. Mah damang imam. Tah salam ibadah. Salam liko, upami patepung, pa amprok, salam. Kayak dari salam perpisahanana. Pertemuan perpisahan, salam. Nalika berkunjung ke bumi, nya ka rumah seseorang, aya syariat salam di dinya. Itu. Titip salam tiasa. Titip salam tiasa. Ya, Jibril mah titip salam kangge Aisyah ka Rasulullah. Aisyah cenah saur Rasul teh, Jibril tadi titip salam ka salira. Hebatnya, Jibril titip salam. Ai urang kitu mah. Moal urang mah. Artinya boleh titip salam. Ya, salamnya ke bapak anu boleh gitu. Nah, kayak dijawabna Allahumma sholli wa salim alaihi. Ya. Wa alaihi salam, bener. Wa alaihi salam. Wa alaihi salam. Mugia kasalamatan kangge anjeun. Kitu tah panginten. Jadi dakwah Rasulullah teh henteu dikawitan ku salam. Ku tahmid. Ya. Nu ngangge salam Jumatan nu aya dalilna. Nah, aya nu dhaif upami dakwah teu ngangge salam naon teh sareng sholawat biasana mah gitu. Nah, jadi ulah didangukeun cenah dakwahna ge. Nah, itu dhaif. Sim kuring tadi teu ngangge sholawat tuh ulah didangukeun. Jadi Rasul itu dakwahnya diawali dengan tahmid ya, memuji Allah dan syahadat gitu. Nalika dina khutbah nikah Rasul mengawali khutbah nikahnya dengan apa? Tahmid dan syahadat. Ya, dina Bulughul Maram ge aya tahmid dan syahadat. Kemudian menyampaikan 3 ayat Al-Qur'an. Teu aya salam. Gitu. Gitulah penginten. Pak. Jadi salam mah aya tempatna Pak, salam teh teu sagawa salam. Ya. Salam teh henteu sagawayah aya tempatna salam teh di mana urang kudu salam gitu. Segitulah punten nya. Ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.